Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu alal mabuthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umur muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah kulla bid'atin dhalalah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadlul alimi 'alal 'abid fadlil qamar 'ala sairil kawakib. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Alhamdulillah, kita lanjutin pelajaran shorof secara global dari program yang namanya Shorofku yang dibuat oleh yang diinisiasi oleh Gouta Education. Jazakumullah khairan. Pada semua pihak yang menjadi sebab terselenggara, pada guru-guru kami, pada orang tua kami, pada al-akh yang mulia Ahmad Muhammad Syauqi hafizahumullah ta'ala wa rahimahumullah ta'ala, pada ulama-ulama yang sudah mendahului kita, yang sudah menulis khususnya buku-buku shorof, pelajaran-pelajaran, sehingga kita bisa menikmati pelajaran itu sekarang dengan mudah. Dan sekarang ini adalah sesi ke-9 untuk program yang ada di hari Sabtu Minggu, dan ini adalah di file presentasi keempat karena kita siapin 8 file presentasi. Rencananya itu satu sesi antara 1,5 sampai 2 jam, namun kita ringkas jadi setengahnya, sehingga satu sesi presentasi itu kita delivery, kita sampaikan dalam paling cepat 2 pertemuan. Dan ini adalah di sesi keempat, dan kita belajar shorof di isim. Dan setengah dari pembahasan di file ini sudah kita jalanin ya di sesi sebelumnya, dan itu sudah ada di YouTube, bisa di-download. Untuk file ini kita juga sudah siapkan, ada di link yang kita selipkan di deskripsi YouTube-nya, bisa di-download PDF-nya. Dan ini adalah shorof yang keempat, yaitu shorof pada isim. Bagaimana disebutkan oleh Syekh, penulis buku yang kita jadikan di rujukan, yaitu Syekh Sulaiman bin Abdul Aziz Al-Uyuni hafizahullah ta'ala, guru besar bahasa Arab di salah satu kampus di Riyadh, kalau saya tidak salah. Beliau menulis buku Shorfu As-Shaghir, dan disebutkan ada 5 pembahasan shorof. Yang pertama, mengetahui tentang mujarad mazid dari isim dan fi'il, kemudian dikenalkan tentang mizan shorfi, kemudian dikenalkan shorof pada fi'il, dan sekarang adalah shorof pada isim. Kita udah belajar, dan shorof pada isim ini kita akan bagi dalam beberapa file presentasi ya. Untuk presentasi ini kita sudah lihat di isim dilihat dari huruf akhirnya, di mana ada istilah maksur, mankus, mamdud, sohih, syibu sohih. Kemudian dari jenisnya ada muzakkar, muannas, muzakkar hakiki, muzakkar majazi, muannas hakiki, muannas majazi. Kemudian juga ada istilah isim dan ada istilah musamma. Kemudian juga tanda-tanda isim yang muannas. Kemudian kita berhenti di situ. Sekarang kita masuk ke pelajaran tentang
Isim juga dilihat dari bilangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita minta tolong kepada Allah. Jadi isim ditinjau dari bilangannya. Sebagaimana isim itu adalah katanya ya, lafaznya, bendanya itu ada banyak. Bendanya bisa benda itu ada satu atau dua atau lebih dari dua. Nah, kalau bendanya satu, maka lafaz yang menunjukkan benda tersebut istilahnya isim mufrad. Kalau ada dua bendanya, maka disebut isimnya musanna. Jika ada lebih dari dua, maka isimnya disebut isim jamak. Masing-masing itu ada kriteria, ada karakter, ada sifat, ada ke apa ciri khasnya. Yang pertama, mufrad di sini. Apakah dia muzakkar atau muannas? Maka ada istilah mufradnya gitu ya. Bagaimana kita sudah lewatin ya, ada isim muzakkar, ada isim muannas. Dan di sini sebutin hukum asal isim adalah mufrad. Bagaimana isim hukum asal isim adalah mufrad? Jadi setelah mufrad nanti bisa diubah menjadi yang lainnya gitu maksudnya. Dari mufrad bisa jadi musanna, bisa jadi jama gitu ya. Dan di sini ada contoh Muhammadun dan Kitabun. Ini mewakili isim muzakkar, Muhammadun nama laki-laki, Kitabun benda mati dan sifatnya muzakkar. Dan kata yang kedua, eh, grup yang kedua di sini Su'adun dan Risalatun ini adalah apa ya musamanya itu muannas. Di sini Su'adun itu nama perempuan, mufrad dan risalah istilah untuk menunjukkan sesuatu yang ditulis yang dikirim yaitu surat. Dan ini bentuk mufrad. Kalau sudah jadi mufrad, kita bisa bikin format isimnya menjadi musanna dan jamak. Tapi patronnya dari mufradnya. Isim musanna adalah isim menunjukkan dua. Ya begitu juga dengan muzakkar muannasnya tentu ya dibedain konsisten. Mufradnya ada muzakkar muannas, musannanya juga ada muzakkar muannas. Dan pertanyaannya, bagaimana cara memusanakan suatu isim? Sebagaimana disebutin tadi, hukum asal isim adalah mufrad. Jadi musanna dilihat dari mufradnya dulu. Dari mufrad ditambah alif dan nun gitu ya. Menambah itu maksudnya menambah dari bentuk mufradnya. Tambahkan alif dan nun atau ya dan nun. Contoh Muhammadani, Kitabani. Ini adalah Muhammadun yang ditambahkan dengan alif dan nun. Ya, jadi di sini ketika kita mendengar kata-kata Muhammad dan ada alif dan nun, maka kita pahami ada dua objek yang namanya Muhammad, gitu ya. Kalau kita bani di sini juga ada alif dan nun dan dikasih di depan huruf isim mufradnya. Kitab tambah alif dan nun. Jadi ya kita tahu ada dua buku. Kalau menunjuk dua buku, maka bukunya itu nggak perlu diulangin. Haza kitab, nggak perlu haza kitab. Diringkas jadi hazani kitaban dengan menambah alif dan nun saja. Itu juga dengan su'adan. Hadhihi su'adun untuk satu orang. Kalau dua orang, hatani su'adan. Su'adan. Tambah alif dan nun aja. Tidak usah diulangin hazihi su'adun wa hazihi su'adun. Langsung aja hazan hatani su'adan. Kemudian ini kalau risalah jadi risalatan. Risalatan. Jadi nggak usah diulang hazihi risalah, hazi risalah. Nggak perlu tapi cukup hatani risalatan. Hatani risalatan. Jadi demikian sederhana membuat jadi musanna. Kemudian yang ketiga adalah isim jamak. Isim jamak adalah isim satu kelafaz yang digunakan untuk menunjukkan benda yang lebih dari dua. Di sini dikasih kata
3 atau lebih. Nah, berarti lebih dari 2 lah gitu ya. Kalau ini kan X sama dengan atau lebih besar dari gini ya, 3 gitu ya. Hmm, sama aja ya dengan X lebih besar 2. Sama ya. Jadi kalau begini isimnya, X itu isimnya, bilangannya lebih dari 2 atau sama sama atau lebih besar dari 3, maka itu namanya isim jamak. Jadi angka 3 itu masuk kategori jamak gitu ya. Angka 4, 5, 6, dan seterusnya itu jamak. Dan untuk isim ini, untuk isimnya, bendanya sih sama aja. Misalnya bendanya Muhammadun. Bendanya yang nggak ada istilah salim atau bukan salim, tapi ini aja isimnya, lafaznya. Kita lihat dari lafaznya. Kita lihat dari lafaznya, huruf-hurufnya. Di sini ada jamak muzakkar. Pertama isimnya muzakkar dan dia ada kriteria kedua yaitu salim. Salim itu artinya selamat gitu ya. Jadi jamak isim yang menunjukkan bahwa bendanya itu lebih dari 2 gitu ya. Dan bendanya itu muzakkar gitu ya. Dan dia punya sifat isimnya itu lafaznya salim, selamat. Selamat dari apa? Nanti kita jelasin. Nah, pertama kita secara fisiknya dulu. Bagaimana apa namanya formnya badan bentuknya jamak muzakkar salim. Di sini disebutkan dengan menambah yaitu dari isim mufradnya ditambahin aja gitu ya. Dari isim mufrad ditambahkan waw dan nun, waw sukun dan nun atau ya sukun dan nun. Sama ya, ada dua model seperti isim musanna. Nah, di sini ada contoh Muhammadun. Nah, Muhammadun. Nah, Muhammad ini bentuk mufradnya, waw dan nun ini imbuhan. Anggaplah gitu di bahasa Indonesia ya, imbuhan eh, di belakang Muhammadnya. Waw dan nun. Dengan ada tambahan waw dan nun, suaranya menjadi Muhammadun. Yang mendengar memahami bahwa Muhammadnya lebih dari 2 begitu. Sebagaimana juga dengan mujtahidun. Di sini ada imbuhan waw dan nun ditambahkan ke kata mujtahid. Mujtahid. Mujtahid itu isim mufrad. Orang yang sungguh-sungguh. Jadi di sini mujtahidun berarti ada banyak orang yang sungguh-sungguhnya. Kemudian kategori isim jama yang kedua yaitu isim jama mana salim. Jama mana salim, bendanya itu lebih dari 2, kemudian jenis di bendanya itu disifatin muannas, dan dia juga salim. Salim itu selamat. Nah, kita tunggu penjelasan salim itu apa setelah uh, selesai pembahasan jama mana salim ini. Nah, jama mana salim ini sama dengan jama muannas salim. Cara mengerjakannya atau cara membuatnya, yaitu dengan menambahkan ke si mufradnya gitu ya. Dari si mufrad ditambahkan alif dan ta. Dan tentu saja isim mufradnya isim mufrad yang mu'annas. Isim mufrad yang mu'annas. Misalnya Fatimatun. Fatimatun itu asalnya dari Fatimatu. 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 Gitu ya. Jadi Fatimatu ketika jadi jamak jadi Fatimatun gitu ya. Fatimat ya gitu ya. Kita syukurin Fatimat. Kalau Fatimah, Fatimah. Fatimah. Kalau kita berhenti maka jadi hak ya. Fatimah. Nah, ini jamak dari Fatimah artinya Fatimat. Demikian juga dengan mujtahidatun. Mujtahidatun. Kita tulis mujtahidat panjang ya. Ini isim mufradnya sama ya. Dari isim mufradnya mujtahidah.
Mujtahidah. Mujtahidat. Mujtahidah. Kita balik ya. Mujtahidatun. Nah gini ya. Mujtahidatun jamai mujtahidat. Jadi sama dengan fil jamak muzakkar salim. Nah, pertanyaan yang tadi kita simpan yaitu apa yang dimaksud dengan salim yang di sini? Di sini ada kata-kata salim, di sini ada kata-kata salim. Salim itu artinya selamat. Maksudnya selamat adalah selamat bentuk mufradnya. Bentuk mufradnya itu tidak ada yang berubah. Bentuk mufradnya tidak ada yang berubah. Ketika Muhammadun dijadikan jamak muzakkar salim, bentuk mufradnya tetap sama dengan yang sebelumnya, yaitu Muhammad ya tetap Muhammad. Tidak ada perubahan. Mujtahidun juga mufradnya sama aja, depannya mujtahid. Mujtahid tetap sama. Sebagaimana dengan jamak muannas salim, Fatimah. Di sini Fatimah nggak berubah. Mujtahidah tetap mujtahidah. Bedanya adalah tak marbutohnya digantikan dengan tak yang terbuka, tak maftuhah ya namanya. Jadi itu nama jamak salim, jamak kategori salim. Adapun yang ke selanjutnya jamak kategori taksir yang kita baca di bagian paling bawah. Jamak taksir, jamak yang pecah, jamak yang rusak. Dan di sini adalah dengan mengubah bentuk mufradnya, sebagaimana disebutkan tadi, bentuk mufrad itu adalah kata asalnya ya, kata asalnya, hukum asalnya isi adalah mufrad. Jadi dari mufrad itu jadi patron untuk perubahan-perubahan yang ada. Jadi jangkarnya, jadi asalnya, jadi akarnya. Kalau yang jamak taksir, dia diubah dari mufradnya. Kalau jamak muzakkar salim sederhana, ditambahkan aja waw dan nun di belakang isi mufradnya. Atau muannas salim, tambahkan alif dan ta aja di belakang mufradnya. Adapun jamak taksir itu ada perubahan. Misalnya contoh akmarun. Di sini akmarun. Akmarun itu jamak dari komarun. Kalau bisa kita lihat dari kof yang di sini dan tidak ada halif sebelumnya kan, tidak ada hamzahnya komarun. Tapi ketika dijamak dia muncul hamzah dan juga muncul alifnya gitu ya. Maka di sini adalah ada sesuatu yang rusak. Pertama, komarun aslinya kofnya itu fathah. Ketika jadi jamak di sini akmar bentuk jamak taksirnya akmar, kof yang tadi fathah menjadi sukun. Dan mimnya tetap fathah tapi setelah mimnya ada alif. Maka ini bentuk dari taksir. Sebagaimana juga dengan kutubun. Kutubun ya. Kutubun itu jamak dari apa nih? Kitabun ya. Kitabun. Kitabun. Kitabun ini kafnya kasroh. Taknya fathah. Ketika bentuknya jamak jadi kutubun, berarti ada perubahan. Kafnya yang tadinya kasroh menjadi domah. Tak yang tadinya fathah menjadi domah. Kutuki jadi ku, ta jadi tu. Alif di sini hilang. Alifnya hilang. Itu adalah jamak taksir. Begini juga dengan syumusun. Syumusun itu asalnya dari syamsun. Dan rijalun asalnya jadi rojulun. Nah, kita lihat sekarang halaman selanjutnya. Hmm. Pola-pola jamak taksir. Jamak taksir itu ada dua model. Sebagaimana kita tahu, jamak itu kan lebih dari dua sampai sangat banyak gitu ya. 100 itu juga jamak, 5 jamak juga, 50 juga jamak. Nah, orang Arab membedakan pola-pola katanya sesuai dengan kategori. Kategori di sini ada istilah yang perlu kita pahamin. Ada jam'ul kilah, jam'ul kilah.
Jamul kilah ini adalah jamak taksir juga dan bendanya lebih dari dua. Tapi dia jamaknya jamak yang dikategorikan sedikit gitu ya. Relatif dengan yang lebih banyak lagi gitu ya. Nah, kita sebagaimana tadi sebutin ada berapa tadi? Pola jamak taksir ada 27 gitu ya. Mencakup jamul kilah dan jamul yang banyak ya kita akan jelasin. Dari 27 itu jamul kilah bentuk jamak yang sedikit itu ada 4 pola. Ada 4 pola. Kita lihat ya. Pola pertama adalah wazannya af'ul. Af'ul. Jadi ada isim-isim yang kita bisa lihat dia itu bunyinya kayak gitu. Af'ul. Ini adru, anfus, aklub, adru, hasta, banyak. Maksudnya hasta yang banyak, tapi masih kategori kila. Anfus, jiwa. Nanti ada jiwa ya, mungkin berapa orang gitu ya, 5, 7 itu jamak, tapi relatif dengan yang 100 dia lebih sedikit. Nah, orang Arab mengucapkan dengan anfus. Begitu juga dengan aklub, jamak dari kalbun, anjing. Lalu wazan selanjutnya ini kita hafal ya, af'ul. Selanjutnya wazan af'al. Af'al ini juga bentuk jamak. Contoh ajdadu. Sini ajdad. Dia jamak dari jad ya. Pernah dengar ya jad ya? Duh, mana jad nih ya? Jad gini. Mana nih? Ah, jad. Jad itu kakek. Jadun ada tasdidnya. Jamaknya ajdadun. Kakeknya misalnya ada 5 orang kakek-kakek gitu ya. Maka kita kakek kita ada 5 yang masih hidup, maka kita panggil ajdad. Ajdad atau nggak perlu hidup, yang penting ajdadukum, ma ismu ajdadukum, sebutkan nama-nama kakekmu semua gitu ya. Maka kita bilang ajdad, nggak perlu ngomong ma ismu jad, 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 wajad, nggak perlu 5 kali diucapin, cukup dengan satu kata aja yang mewakili itu semua yaitu jamak. Di sini isim jamaknya dengan wazan af'al, ajdad. Begitu juga dengan a'nab, anggur, jamak dari anggur. Anggur itu sendiri bahasa Arabnya itu inabun. Inabun ya. Nah, di sini kita lihat ainnya kasroh, nunnya fathah. Nah, ketika bentuk jamak, sebagaimana ini bentuk jamak taksir itu jamak yang bentuk mufradnya, nih inabun ini kan bentuk mufradnya. Bentuk mufradnya itu ada perubahan. Ainnya yang tadinya kasroh ketika jamak menjadi sukun. Nun yang tadinya fathah ketika jamak tetap fathah, nggak berubah. Tapi untuk mufradnya nggak ada alif, tapi di sini jamak ada alifnya. Ini jamak taksir ya, jamak yang bentuk mufradnya ada perubahan, ada kerusakan. A'nabun, jadi anggurnya banyak, tapi nanti ada kata-kata yang mewakili anggur yang sangat banyak lagi, lebih banyak lagi. Begitu juga dengan ahmal. Kayaknya hamal ini artinya orang yang hamil. Mufradnya hamlun. Hamlun ini ya. Hamlun. Hamlun tuh wazannya fa'lun. Di sini haknya tadinya fathah menjadi jadi sukun. Mim yang tadinya sukun jadi fathah. Ahmal. A'dot dari kata adot. Lawan kayaknya. Lawan. Lalu a'lam. A'lam itu jamak dari alim. Alim yang tadinya A-nya di sini fathah menjadi bentuk jamaknya a'lam sukun. Lam yang tadinya kasroh menjadi fathah. Dan di alim ini enggak ada alif, tapi di alam ada alif. Ada panjang jadinya a'lam.
Jadi ini artinya alimnya ada banyak, alimnya ada banyak. Dari mana tahu dia alim banyak? Karena ini adalah wazan dari jamak taksir. Kemudian wazan selanjutnya af'ilah. Af'ilah bunyinya dihafalinnya af'ilah atau imah, ansibah, a'midah, argifah, adri'ah, aslihah. Atimah jamak dari to'am. Ansibah jamak dari nasob. Nasob ya. Argifah, a'midah jamak dari imad, tiang. Argifah jamak dari rogif. Kayaknya rogif ya, roti. Azri'ah jamak dari, nggak tahu ini jamak dari apa. Aslihah jamak dari silahun. Senjata ya, silahun. Jadi af'ilah ya, paling bunyi. Tadi kita pertamanya adalah af'ul, lalu af'al, kemudian af'ilah, af'ilah. Yang terakhir fi'lah, gizlah, gozal, rusa ya, kijang, syija'ah, syuja ya, syuja pemberani. Syija'ah banyak pemberaninya. Siroh jamak dari saurun. Saur itu sapi. Siroh berarti sapinya ada banyak. Syikhoh jamak dari syekh. Berarti syekhnya ada banyak. Syekh ya. Huruf pertamanya shin kan jadi kasroh shi. Syaikh. Huruf keduanya ya jadi sukun syikh. Huruf ketiganya syekh kho. Jadi tetap kho syikh. Ditambah tak marbutoh. Jadi syikhoh. Jadi fityah jamak dari fatah, anak kecil, gilmah jamak dari gulam, anak kecil juga, gilmah, fi'lah, gilmah. Kemudian sibiyah, sibiyah, jamak dari sobi, sobi, bayi, sobi, sib, sobi, sibiyah. Huruf ketiganya ya kan, ya-nya jadi fathah, sibiyah. Nah, ya, di sini ada simai. Ini kata-kata khusus kita nggak bisa deteksi dengan masukin mufrad lalu dibuat jadi fi'lah. Nggak bisa semua maunya. Ini simai itu ada dari kata sama, dengar. Kata-kata ini nggak bisa ditebak gitu ya. Kata-kata apa yang bisa masuk ke wazan fi'lah. Ini hanya dapat dari kita dengar aja. Karena sedikit gitu ya, sedikit. Sedikit. Naam ya, jadi ada 4 pola jamak jamakilah. Kemudian jamak selanjutnya jamak kasroh namanya. Jamak kasroh. Yaitu jamak yang ya bentuknya isim jamak, tapi dia ada banyak. Dan di sini ada 23 pola ya. Bukan 4 pola, ini copy paste belum dia ganti. Karena kan jamak semuanya jamak taksir ada 27 pola. Jamul kilahnya 4, sisanya berarti 23. Dan ini wawasan aja dulu ya, wawasan dulu. Nanti belajar yang tahapan pertamanya mazid dan mujarad, kemudian mizan sorfi, dan tentang sorofnya fiil itu yang bakalan banyak di di drill ya di kelas-kelas itu. Kemudian mizanus sorofnya untuk isim. Tapi kita kasih cuplikannya ada 7 ya, 7 dulu pola dari jamak jamak kasroh. Yang pertama wazannya fu'ul, fu'ul. Contoh humr, humr. Rasulullah SAW bersabda kepada Ali bin Abi Thalib ketika diutus perang 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 apa tuh? Khaybar. Ya, perang Khaybar. Beliau menyampaikan la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin ni'am. Dari onta merah. Berarti Rasul memberikan kalimat dengan bentuk jamak.
jamak kasroh humr, banyak ontaknya ya, onta merahnya banyak. Dan ini bentuk mufradnya apa? Di sini ada tabel, sebelah kiri itu wazannya ya, wazan jamak kasroh. Ini contohnya, dan juga di kolom paling kanan bentuk mufrad. Maksudnya yang jamak kasrohnya dengan wazan ini itu biasanya ini hasil penelitian ya, dikumpulin isim-isimnya. Mungkin aja ada pengecualian, tapi ini kaedahnya ya, keumumannya jamak kasroh yang wazannya fu'ul itu bentuk mufradnya af'ul dan fa'ala, af'ul dan fa'ala. Bagaimana khumr? Ini bentuk mufradnya adalah hamro, hamro, humr, fu'ul, humr. Mufradnya hamro, hamro gitu ya. Kalau urun, af'ul, a'wur, a'wur gitu ya. Walaupun kita sering dengarnya a'war. Baru kalau fi'il selanjutnya wazan yang kedua fu'ul, fu'ul, domah-domah. Contoh zuru, zuru, kutub, kutub, subur, subur. Artinya subur ini banyak orang yang sabar. Banyak orang-orang yang sabar itu ada banyak gitu ya. Kalau kutub bukunya ada banyak. Kalau zuru zero-nya ada banyak. Zero tuh hasta ya. Zero tuh hasta. Berarti zero-nya. Tadi kan udah ada di bentuk jamul kilah juga ada jamul kilah dan untuk zero. Kalau zero-nya lebih banyak lagi maka didatangkan dengan bentuk jamul kasro. Ini bentuk mufradnya itu isim-isim yang terdiri dari 4 huruf, isim rubai, isim yang ada 4 huruf, dan dia huruf akhirnya itu huruf sohih, berarti bukan huruf ilah ya, huruf ilah itu masih ingat ya, alif, waw, dan ya. Jadi isim yang terdiri dari 4 huruf, huruf akhirnya itu huruf yang sohih, tapi sebelum huruf akhir adalah huruf mat. Huruf mat itu kita udah belajar kan di Al-Quran, mat itu ada alif, ada waw, dan ada ya. Kalau huruf sebelumnya fathah, maka disusul dengan alif menjadi mat ya. Kalau huruf sebelumnya kasroh, disusul dengan iya, maka menjadi mat. Kalau huruf sebelumnya itu domah, hurufnya waw, maka sebelumnya itu domah, sehingga menjadi huruf mat gitu ya. Jadi sebelum huruf akhir adalah huruf mat, berarti huruf-huruf yang menghasilkan mat yaitu waw, ya, dan alif gitu ya. Maka pencet ya. Sebentar. Pindah ya. Sebentar kita. Oke, lanjut ya. Subur ini sobur ya, sobur. Kutub, kitab, ada alifnya. Duru, zero. Dan selanjutnya wazannya fu'al. Fu'al itu contohnya gurof. Jamak dari gurfah. Sebagaimana di sini kita bisa lihat di mufradnya. Mufradnya adalah fu'lah. Cocok ya dengan gurfah. Gurof, fu'al, fu'al. Guro. Mufradnya gurfah, fu'lah. Atau di sini kubar. Banyak perempuan yang sifatnya badannya besar. Ini bentuk mufradnya dengan wazan fu'la, yaitu kubro. Kubro. Kubro itu sifat untuk mu'anas. Misalnya, ukhtun kubro. Ya, saudari yang lebih tua. Bukan ukhtun akbar. Kalau akbar buat laki-laki. Kalau akbar, akhun akbaru. Tapi kalau misalnya ukhtun kubro ya, yang lebih besar. Nah, ya di sini hujaj jamak dari fu'lah, hujjah. Hujjah jamaknya hujaj. Hujjah itu kan fu'lah ya.
Kita tulis hujah gini ya. Di jimnya sukun. Jim yang kedua fathah. Di sini ada tambah butoh. Hujah. Fu'lah ya kan? Fu'lah. Ya kan? Benar ya? Fu'lah. Hujah. Naam. Sekarang kita lihat yang wazan keempat. Fi'alun. Fi'alun. Fi'al. Huruf pertama kasroh. Huruf keduanya fathah. Fi'al. Kito. Berarti kito itu jamak dari fi'ilah. Fi'ilah. Berarti kito kira-kira apa tuh? Kito wazannya fi'ilah. Berarti ya. Ah. Fi'ilah ya. Kito'ah. Kito'ah. Maka kalau kita dengar kata kito berarti itu jamak dari kita. Potongan-potongannya banyak. Apa ya hadisnya? Rasulullah ngomong kakito lailil muslim. Badiru bil a'mali fitanan. Allah Rasulullah SAW bersabda, badiru segeralah bil a'mal dengan amal-amal soleh fitanan li ajli karena kita harus mempersiapkan datangnya fitnah. Rasul menyampaikan kaki toi seperti potongan-potongan, berarti potongannya banyak. Kaki to'il lailil muslim seperti potongan-potongan malam yang sangat gelap. Nah ya, kito jadi zaman dari kita. Kemudian jamak selanjutnya fu'lah. Jamak dari hudatun. Ini aslinya hudiyatun. Aslinya begini. Ya, hudiyatun. Jadi di sini dalnya tetap sukun tadi ya. Hudiyatun ya. Hudiyah. Fu'lah. Cuman karena sesuatu yang akan kita pelajari lagi insya Allah di sesi file presentasi ke-6 atau ke-7. Maka ada sesuatu yang terjadi sehingga hudiyatun ini menjadi huda ya. Hudatun. Tapi aslinya hudiyatun. Maka dimasukin di sini. Hudatun. Jamaknya dari mufradnya dari bentuk fa'il. Fa'ilnya itu apa? Alha, al-hadi. Hadi kan? Fa ya? Fa. Di. Kasroh. I. Fa'il. Hadi. Namanya. Kemudian fa'alah. Saharoh. Baroroh. Kafaroh. Sudah hafal ayatnya? Huruf surat apa namanya? Al-Bayyinah. Ulaika humul kafarotul fajaroh. Kafaroh. Kafaroh wazannya fa'ala ya. Fa'alah. Ada tamar butohnya tuh. Kafaroh berarti kafaroh itu jamak dari kafir. Di sini orang kafirnya banyak. Kalau fajaroh berarti orang fajirnya ada banyak. Dan ini jamul kasroh. Berarti banyak banget gitu ya. Ulaika humul kafarotul fajaroh. Nah, ya, jadi kalau kita tahu jamak kasroh, polanya ini ketika kita baca Quran, kita minimal bisa bayangin gitu. Banyaknya seberapa gitu ya. Walaupun ada jamul kilah, ada jamul kasroh. 6 ya, dan yang terakhir dari 23 kita kasih cuplikannya ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, yang terakhir fa'ala, fa'ala. Contoh mardo, mardo kita fokus dulu ya. Mardo jamak dari marid. Pernah dengar ya? Huwa marid. Huwa marid artinya dia orang yang sakit. Kalau ada kalimat ulaika al mardo. Kelihatan nggak? Ulaika al mardo.
kelewatan. Al-mardo ulaika mereka adalah orang yang sakit. Ini bentuk jamak. Tapi ternyata mardo itu jamak jamak kasro. Banyak ya, banyak bentuk jamak dari marid. Ada marot, ada marod, mardo, ada marot juga macam-macam ya. Sebentar ya, marot. Nah, oke deh. Dan ini 7 ya cuplikannya. Sekarang kita lihat contoh dari Al-Quran. Dari beberapa kata yang sama, artinya sama, tapi didatangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam wazan yang berbeda. Pertama kita ambil dari sumber ini albayanalqurani.com. Bisa dilihat di sana. Pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhurin wa asyra." Dan orang-orang yang ditinggal mati, ini buat perempuannya yang meninggal suaminya, wa yadharuna azwajan yatarabbasna dia menunggu bi anfusihinna iddahnya arba'ata asyhurin wa asyra 4 bulan dan 10 hari. Asyhur ini bulan. Arba'ah bentuk jama apa? Arba'ah kan lebih dari dua ya. Satu, dua, tiga, empat. Empat itu bilangan yang masuk kategori jama. Tapi jama ini jama yang sedikit. Empat ini jama sedikit. 1000 jama yang banyak. Oke, kita lihat ayat dua buahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahra." Bentuk jamaah di sini syuhur. Di sini juga ada kata bulan, syahrun, tapi ini bentuk mufradnya. Nah, di sini ada kata syuhur, wazannya fu'ul. Kalau asyur, wazannya af'ul. Dan ini wazan af'ul, wazan jamul kilah. Maka kalau di sini ketika kita baca inna iddata, sesungguhnya bilangan-bilangan asyuhur, bulan. Bulan itu ada banyak. Banyak, Kak. Berapa kali bulan itu hilal, terus jadi badrun, lalu hilang. Hilal lagi, jadi badrun lagi, lalu hilang lagi. Kan ada berapa ratus kali kejadian itu. Di sisi Allah dari beratus-ratus bulan yang bisa terjadi dalam periode hidup di dunia, Allah sebutkan ada 12 bulan aja. Dan itulah 12 yang berulang-ulang kan. Nah, tentu saja syuhur di sini bulan yang banyak ya, berapa ratus kali bulan itu terbit, tenggelam. Fasenya ya, fase dia bulan yang nol sampai bulan yang besar, lalu dia mengecil lagi sampai hilang. Itu kan satu fase. Berapa ratus kali, dan itu maka disebutkan dengan bentuk jamul kasroh asyhur karena sangat banyak kejadiannya. Adapun ini dibentuk dengan jamul kilah aja. Kenapa? Karena padanan dengan arba'ah. Arba itu kan jamul kilah. Jadi di sini eh, pola-pola yang serasi. Ketika angkanya ini sedikit jamaknya, maka di sini isimnya juga jamak yang jamak kilah. Kalau di sini iddah itu banyak, iddah itu sendiri artinya banyak ya, bilangan yang banyak dari syuhur, dari bulan, maka dibawa bulannya dengan bentuk jamul kasroh. Nah, contoh selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk ini kita kasih contoh dengan kata laut, bahr. Wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin. Ma nafidat kalimatullah. Abhurin ini kata jamak yang di atas wazan af'ul. Dan af'ul ini adalah bentuk jamak yang wazan untuk wazan jamul kilah.
Kenapa digunakan jamul kilah? Karena di sini sabah. Sabah itu kan 7. 7 itu banyak ya, lebih dari 2, tapi dia tetap dibanding yang lain yang 100 dan yang lebihnya, maka dia masuk kategori sedikit. Wajar dikasih padanannya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan abhur, jamul kilah juga. Adapun ini wa idzal biharu sujirat, dan jika lautan itu apa sujirat ya, dipanaskan atau apa. Di sini Allah bawakan dengan bentuk bihar, laut juga tapi dengan wazan fi'al, yang fi'al itu adalah jamak kasroh. Maka bisa dibayangin kalau kita tahu ini maka lautnya banyak. Berarti bukan cuma 3 lautan yang disujirat, bukan cuma 4, tapi nggak tahu berapa, mungkin berapa banyak lah gitu ya, lebih dari batasan jamul kilah pokoknya gitu ya, lebih dari batasan jamul kilah. Untuk batasan-batasan itu mungkin ada, mungkin enggak, saya nggak tahu ya, karena ada juga bentuk isim yang dia nggak ada isim jamak kilahnya, ada jamak kasroh langsung gitu ya. Tapi al-muhim, ikhwan akhwat sini peserta dan yang mendengarkan ini, bahwa jamak taksir ada dua model ya, jamak taksir yang yaitu kilah, dan jamak taksir dan yaitu eh bentar kita mundurin dulu, yang kasroh ya, jamak taksir yang kilah ada 4 pola, kasroh ada 23 ya, itu salah tulis. Di sini dikasih cuplikan 7, 7 pola aja. Dan ini contohnya ya, contohnya. Dan di sini kita tambahin contoh ketiga dari kata alaf, alfun, 1000. 1000 ini ternyata juga ada bentuk untuk jamaknya, meskipun 1000 itu juga artinya banyak. 1000 kan lebih dari 2. Tapi kata alaf, alfun itu juga orang Arab bikin bentuk jamaknya dengan jamul kilah dan jamul kasroh lagi. Contoh Allah berfirman, "Idz taqulu lil mu'minin alan yakfiyakum an yumiddakum rabbukum bi thalathati alafin minal malaikati munzalin." Ini pada perang Badar ya, kalau nggak salah perang Badar. Ketika engkau berkata kepada orang beriman, tidakkah cukup buat kalian jika Allah berikan bantuan dengan salasah alaf 3000 minal malaikati munzalin. Di sini alaf salah sati alfin. Salah saya itu jama ya, jamul kilah, maka dikasih bentuk af'al. Alaf ini bentuk af'al. Alaf, af'al. Fa sukunnya ada di alif ya, alifnya sukun. Alaf. Ainnya, lamnya. Alif di sini digantikan dengan alif yang kecil sini ya. Namanya alif qasiroh, ini istilahnya kalau nggak salah, alif qasiroh. Alif yang pendek. Alafin. Jadi di sini jamul kilah sesuai dengan angkanya 3 sedikit. Dan di tempat lain Allah berfirman, Alam taro ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut. Bukankah kamu sudah lihat pada orang-orang yang keluar dari rumah mereka dalam keadaan mereka itu ulufun, ada ribuan, hadaral maut, semuanya takut dan menghindari, ngungsi, nggak mau mati. Di sini Allah bawakan dengan uluf, maka imajinasi kita langsung muncul tuh uluf, jamak yang kasroh. Jadi nggak dibayangin berarti ya, kalau jamul kilah itu 3, jamul kilah itu 4, jamul kilah 5, mungkin kita bayangin, oh ini mungkin 20.000 ini, 10.000 nih, 15.000 gitu ya. Kenapa? Walaupun nggak disebutin angkanya, tapi kan kita ada imajinasi ini. Oh berarti mungkin ulufun segini nih, nggak 1000 nih, nggak 1000, 1000,
Satu dong, sedikit. Dua, tiga lah, ya gitu ya. Apalagi kalau satu nggak ditulis dengan berjama isim jama ya. Misal tiga, jam tiga itu kan sedikit ya. Maka dengan kita memahami bentuk wazan-wazannya, ada terbantu tuh kalau kita baca Quran. Karena kan kalau misalnya kita baca terjemahnya ya mereka ribuan gitu ya, ribuan aja. Tapi ribuannya itu seberapa? Apa 3.000, apa 100.000 gitu kan? Imajinasi kita nggak bakal geser ke sana. Tapi kalau tahu polanya, oh saya alhamdulillah Allah kasih ilmu, ini wazannya fu'ul, uluf. Ini wazan jamak taksir yang kasroh. Jadi kita imajinasinya lebih akurat, lebih apa, lebih mengerucut gitu ya. Meskipun tentu saja kita nggak tahu berapanya kan, tapi ada kebayang. Ternyata mereka eksodus besar-besaran. Berapa kecamatan dikosongin gitu. Ribuan. Nah, ya, jadi itu contoh dari Al-Quran, Al-Karim. Dan ini bentuk dari keluar biasaan Al-Quran ya. Luar biasa. Jamakilah. Di sini dikasih dengan serasi. Salasah tiga. Sedikit jamak. Dikasih dengan alafnya alaf yang wazan sedikit juga. Nah, di sini karena berhubung kita pelajarannya hanya jamak aja, isim mufrad, isim sana dan isim jamak taksir, agak perpanjang dikit di jamak taksir ini ya untuk wawasan. Tapi mudah-mudahan bermanfaat. Ikhwan belajar lagi, ntar bakalan masuk kok pakai ini ilmunya. Ini yang tadi, kan udah bisa digaya digambarin ya, uluf sama alaf. Namanya mudah-mudahan bisa dipahamin. Ikhwan, aneh membacain bahasa Arab, nanti ada terjemahin. Mudah-mudahan Ikhwan bisa fokus ya. Keuntungan mengilmui dua bentuk jamak taksir ini yaitu jamak ilah dan jamul kasroh. Ya juzu an yasta'malul killah lil kasroh wal kasroh lil killah. Ini pengecualian yang tadi kita kan lihat alaf di sini adalah jamul kilah, dia digunakan untuk bilangan yang memang jamaknya jamak kilah juga gitu ya, jadi serasi. Tapi kata artikel di sini Al-Quran web gitu ya, Al-Quran apa gitu tadi alamatnya. Wa yajuzu dan boleh digunakan bentuk jamal kilah untuk benda yang banyak. Banyaknya kasroh, jamaknya masuk kategori jamak kasroh. Atau wal kasroh lil kilah, jamak taksir yang kasroh untuk benda yang kilah, yang jamaknya sedikit. Boleh aja itu untuk keindahan bahasa ya, gaya bahasa. Amma fil Quran qad yu'to, adapun di Al-Quran kita kasih ini ya. Amma adapun di Al-Quran qad banyak, kadang-kadang yu'to dibawakan waznul kilah, wazan yang untuk jamak kilah, yang tadi ada af'ul, apalagi af'al, lil kasroh, untuk benda-benda yang sebenarnya jamaknya jamak kasroh. Dan kebalikannya, wal aks, aks itu kebalikannya. Motivasinya apa? Li amrin baligin, untuk urusan-urusan balik balagoh, ke keindahan balagoh itu kedetailannya, unsur-unsur yang unsur rasa. Pokok ja'a fi suratul Baqarah, sudah ada di suratul Baqarah, kita baca ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, kama habbatin anbatat sab'a sanabil. Sab'a itu 7. 7 itu jamak, lebih dari 2. Tapi masih kehitung sedikit. Lalu Allah bawakan jamak taksirnya itu dengan wazan sanabil. Wazan fa'ail. 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 Fa'a, fa'alil ya. Fa'alil. Ikhwan, kalau jamak taksir yang bunyi kayak gitu, fathah, fathah kasroh, fathah, fathah kasroh, sanabil.
masajid, madaris. Itu suaranya kayak gitu, fathah, fathah, kasroh. Itu jamak yang menunjukkan banyak, jamak yang kasroh. Maka di sini ada secara kecocokan itu berbeda. Sabah itu adalah jamak kila, sanabil jamak kasroh. Ini disebutin. Sabun, 7 adalah jamul kila, jamak yang sedikit. Ustuk milat dipakai ma'a bersama jam'in kasrotin. Jam'i kasrotin. Jamak taksir yang polanya itu untuk jamak taksir yang kasroh gitu ya, yaitu sanabil. Li'annahan, ini sebabnya, ini amrun baliknya. Sesuatu yang indahnya nih. Karena ayat ini fi dulu ya. Karena ayat ini ada di konteks mudhoafah al-ujur wa taksir. Karena di sini konteksnya amal itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu. Jadi amalnya itu kan misal orang nih sholat memberikan apa ya, memberikan sedekah gitu. Allah bisa berlipat gandakan jadi 10 kah, terserah Allah kan. Disebutkan ada afilah sab'ah mi'ah au aksar 700 atau lebih gitu. Nah, karena di sini bentuk dalam konteks pembicaraannya adalah lipat ganda kan berarti kan tadi dua, dilipat-lipatin dua, jadi 4 atau 8 atau 16 dan seterusnya. Maka di sini harus ada angka kecilnya, logis ya, harus ada angka kecilnya, lalu dilipat gandakan. Maka di sini bentuknya jamul kila, dan di sini jamul jamul kasroh. Itu salah satu unsur unsur rasanya. Kemudian yang kedua, contohnya di surat Yusuf. Wa qala al-maliku inni ara sab'a baqarat. Ada kata-kata yang merupakan jamak, yaitu kata angka 7. Angka 7 itu jamak ya. Baqarat simanin ya'kuluhunna sab'un ijafun wa sab'a sumbulatin. Nah, kita lihat sini. Sab'u ini jam'u kila. Ijaf wazan fi'al. Fi'al itu kita lihat jamak apa dia fi'al? Jamak kasroh ya di sini. Fi'al, jamak kasroh. Fi'al enggak ada di sini. Di sini nih, fi'al jamak kasroh ya. Jadi di sini disebutin dengan bentuk fi'al ijaf. Wasab'a sumbulat. Sumbulat ini bentuk dari jamak kasroh juga. Fu'lulat ya, fu'lulat. Fu'lulat. Nah, di sini bentuk yang jamak kok jamak kilah disandingkan dengan jamak kasroh. Alasannya apa nih? Ustuk milat ma'ajam kilah li'annal ayah tatahaddasu, karena ayat itu membahas tentang hulum, mimpi, wala majal taksir fihi, karena mimpinya kan nggak sering-sering amat ya, palingan 3 kali berulang, 4 kali itu kan sedikit, maka nggak perlu dibawakan dengan eh, jamak yang menunjukkan banyak, jamu taksir yang kasroh. Ini nama huwa mujarad hulmin, dia cuman hulmin, 1 kali mimpi aja. Liza ustumilat bimaknal qillah, maka digunakan jamaknya yang sedikit. Ya ini nggak ada di hadis kayaknya ya. Kenapa alasannya? Ini hasil istinbat para ulama, ulama bahasa, ulama Al-Quran gitu ya, dari kedetailan ilmu mereka. Na'am barakallahu fikum. Terus ta'mul muqaranan dan juga digunakan membedakan ya, ada jamak kilah disandingkan dengan jamak kasroh
Itu untuk membanding-bandingkan. Banding-bandingkan. Kita baca ya. Waktu sta'malul muqaranati, kita gunakan itu jamak taksir yang kasar dengan kila untuk membandingkan, muqaranah membandingkan, menimbang-nimbang, muwazanah, baina maknanya ini di antara dua makna, dua sesuatu lah ya, dua makna, dua hal abstrak. Contoh, qiyam itu jamak kasroh. Fi'al ya, fi'al qiyam jamak kasroh. Qaimun jamu kilah, fa'il. Cuma dikasih waw dan nun nih jamu zakar salib. Gak apa lewat aja. Jamul kilah. Wa kadzalika a'yun lil basor. Wa uyunun lil ma'ayun itu af'ul. Af'ul itu jamul jamul kilah. Jamul kilah. A'yun af'ul. Adapun uyun, fu'ul itu jamul kasroh. Air, bagaimana kita tahu bahasa Inggris pun air dikasih bentuk apa air itu ya? Bentuknya itu nggak bisa karena partikel air kan kecil ya. Jadi ketika ada air benda yang mengalir itu maka dia ada sebenarnya sesuatu yang banyak gitu ya. Banyak dari tetesan-tetesan misalnya. Kalau ayun lil basor mata digunakan dengan jamak kilah karena penglihatan hati ya paling satu, dua sisi, tiga sisi gitu ya. Jadi nggak banyak digunakannya dengan bentuk jama juga jama aful tapi yang kilah. Juga dengan kata abror orang-orang baik, benda-benda yang baik adalah jamul kilah dan dia wahia malu digunakan kata abror ini lil mukminina faqat untuk orang beriman saja. Lalu berfirman innal abroro ada orang penelpon nih. Bentar ya. Innal abroro sesungguhnya orang-orang yang baik lafi iliyin. Abror orang-orang yang baik di sini digunakan dengan jamak taksir yang kila. Bedakan dengan baroro. Baroro sama dengan abror, orang-orang baik juga. Tapi ini adalah bentuk jamak kasroh. Fa'alah ya, fa'alah, wazan fa'alah. Wahiyat tustamalu lil malaika. Yaitu kata-kata kiromin baroroh. Malaikat-malaikat yang sangat baik, baroroh. Yang sangat taat baroroh. Disebutkan dengan bukan abror. Abror sama baroroh sama-sama jamak dari barun, orang yang baik. Tapi di sini bawain dengan baroroh, jamul kasroh. Karena malaikat lebih banyak daripada manusia yang melakukan ketakwaan, melakukan hal baik. Malaikat lebih banyak daripada manusia. Maka malaikat disebutkan dan baroroh, jamu taksir yang kasroh, dan innal abroro lafi iliyin. Karena orang Islam, orang manusia dan jin yang lafi naimit, lafi iliyin itu banyak, tapi ternyata dibanding kita mukorona ya, kita mukorona dibandingkan dengan malaikat itu lebih sedikit. Maka dibawakan dengan jamak taksir yang kila. Nah, sumber materi ini 3 tempat dan pelajaran selesai. Alhamdulillah. Ini setengah pertama dari program Sorofku karena ada 8 sesi. Di sini udah 4 sesi presentasi dan ini adalah sesi online yang ke-9. Insya Allah kita lanjutin lagi Sabtu depan dengan izin Allah di file yang kelima. Jam berapa sekarang nih? Setengah 9, ya 1 jam ya kurang lebih. Ya ikhwan jazakumullah khairan pada peserta yang hadir. Semoga Allah berkahi waktunya, ada Allah ganti 1 jam yang udah dipakai di sini dengan keberkahan. Mudah-mudahan dengan keberkahan waktu yang Allah kasih, waktu yang sedikit itu manfaatnya banyak gitu ya. Mungkin biasanya seorang itu kalau nggak berkah, anggaplah nggak berkah gitu ya. 2 jam itu kegiatannya cuma satu gitu.
baca Qurannya 1 menit, sisanya ngobrol gitu. Tapi kalau misalnya berkah 2 jam itu baca Qurannya mungkin setengah jam yang lagi bantu orang-orang, pokoknya beribadah lah gitu. Jadi 2 jamnya dia beda dengan 2 jamnya orang yang gak berkah gitu kan. Mudah-mudahan kalau ganti 1 jam yang kita pakai ini dengan keberkahan di waktu yang akan datang. Dan berkah itu lebih yang gak ada bandingannya lah ya dibanding yang gak berkah. Dan kita mencari keberkahannya. Kita umur berapa? 60, 50. Ada yang umur 60 kayak Imam Bukhari sampai sekarang pahalanya nggak habis-habis. Itu umurnya berkah. Para ulama mereka umurnya berkah semua. Nggak ada selesainya ibadah mereka itu ya. Kita mengharapkan demikian juga. 6. Semangat belajarnya. Nggak usah putus asa. Walaupun mungkin sebagian kita umur 20, 30, 40. Siapa tahu kalau takdirin kita itu sebelum mati kita sudah masuk derajat yang sangat tinggi. Tapi kalau kita nggak jemput, mungkin kita nggak bakal mencapai derajat itu. Maka di tengah kesibukan ada yang kerja gitu ya, ada yang di rumah tangga, ini sempatkan untuk belajar. Gak rugi ya belajar gini, bukan kita pikir lalu kita kalkulasi, ah saya umur segini mau jadi apa juga belajar ini. Enggak ya, gak boleh begitu mikirnya karena ilmu itu pasti bermanfaat. Dan sebagaimana ilmu itu banyak ya, paling nggak kita kalau dicabut nyawa nanti paling nggak kita punya harapan lah, udah hafal sekian juz gitu kan, lebih mending lah meninggal dalam keadaan hafal sekian juz daripada nggak sama sekali. Kalau misal kita pikirin, oh saya udah segini umurnya ngapain juga ngafal, ya tetap aja lebih bagus ngafal dibanding nggak ngafal, meskipun nggak sampai satu Al-Quran gitu, meskipun tapi kan bisa jadi sampai satu Al-Quran. Sebagaimana ngafal Quran butuh sungguh-sungguh, ya belajar ilmu ini juga butuh sungguh-sungguh. Jangan putus asa ya, jangan putus asa. Selalu ingat ayat Quran, walazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Itu janji Allah. Allah kan pasti komit ya dengan janjinya. Lalu udah bilang siapa yang sungguh-sungguh pasti dikasih jalan. Mungkin sekarang kita melihat seakan-akan jalan masih ketutup, tapi pasti nanti kebuka tuh pasti. Sebagaimana orang-orang itu pengusaha-pengusaha banyak bilang, bisnis ya jalan aja dulu, nggak usah dipikirin. Ya begitu juga dengan belajar, jalanin aja gitu. Allah pasti kasih nanti amal baik, kita berusaha nanti pasti Allah kasih. Kalau pengusaha aja demi nyari dunia dia bisa bilang gitu, masuk aja dulu nanti jalan sendiri, untung rugi nggak usah dipikirin. Maka kita juga untuk urusan akhirat harusnya lebih nekat lagi lah, maksudnya gitu ya, kita nggak usah terlalu banyak pikir-pikir bakal sampai apa enggak gitu, jalanin aja. Nanti sambil jalan dikasih jalan petunjuk satu-satu, walaupun sebelumnya kita nggak bisa lihat petunjuknya. Hadza wallahu alam, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.